Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat subuh maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam, dan kita masih membahas tentang usulul iman atau rukun iman. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bagian atau kita sebut dengan rukun iman tadi itu adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat ini termasuk makhluk Allah yang ada di sekitar kita, dekat dengan kita, dekat dengan lingkungan kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah adalah makhluk yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Mereka adalah termasuk makhluk metafisik yang tidak terlihat, dan tidak ada seorang pun yang tahu hakikat malaikat ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberitahukannya kepada kita, Rasulullah juga memberitahukannya kepada kita. Allah menjelaskannya, menginformasikan tentang malaikat ini melalui Al-Quran. Nanti ditambah lagi dengan informasinya dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau untuk masalah ghaibiyat, sesuatu yang tidak bisa dilihat, ini referensinya yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat adalah termasuk makhluk Allah yang tidak memiliki keinginan. Jadi Allah itu menciptakan makhluknya itu dengan karakter yang berbeda. Allah menciptakan makhluk yang paling taat, yaitu para malaikat. Jadi malaikat ini tidak punya keinginan, tidak punya syahwat, mereka tidak punya kebutuhan seperti manusia, karena mereka bukan makhluk fisik seperti kita. Mereka tidak memiliki sifat hewani. Jadi kalau
dalam diri manusia itu terdapat banyak karakter. Ya, karakter malaikat ya ada, karakter hewan ya ada, karakter setan juga ada. Ya, itu dalam diri manusia. Kalau malaikat ini tidak. Malaikat ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan, makhluk yang paling taat. Ya, tidak pernah mendurhakai atau mengkhianati Allah. Ya, termasuk makhluk yang paling setia. Malaikat juga tidak memiliki kecenderungan nafsu, dan mereka ya terbebas dari kesalahan dan dosa karena mereka makhluk yang taat. Mereka tidak pernah melakukan dosa, tidak seperti manusia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga terlepas dari sifat-sifat fisik, ya, sehingga mereka tidak memiliki kebutuhan jasmani seperti manusia. Ya, mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, mereka tidak ya berhubungan suami istri, karena mereka bukan makhluk fisik seperti kita. Ya, mereka tidak punya kebutuhan itu. Malaikat ini juga tidak memiliki jenis kelamin. Ya, mereka bukan laki-laki juga bukan perempuan. Karena malaikat ini diciptakan oleh Allah tidak untuk berkembang biak seperti manusia atau seperti hewan. Meski demikian mereka memiliki kemampuan untuk menjelma, ya, menjadi manusia atau makhluk lainnya. Nah ini, jadi mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak makhluk jasmani, mereka tidak memiliki jenis kelamin, tetapi mereka bisa menjelma, baik itu sebagai manusia dalam wujud manusia atau makhluk lainnya. Malaikat itu menjelma sebagai manusia pada saat bertemu dengan Maryam misalnya. Wadhkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah kisah tentang Maryam ya di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka dia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, dari orang-orang. Fa'arsalna ilaiha ruhana, lalu kami mengutus roh kami yaitu Jibril kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya. Jadi fatamassala laha basyaran sawiyah. Jadi malaikat Jibril menemui Maryam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjelma sebagai manusia. Ya, fisiknya seperti manusia. Para malaikat ini juga pernah menemui Nabi Ibrahim dalam wujud sebagai manusia juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hanidin." Ya, dia datang, malaikat ini diutus oleh Allah, karena malaikat itu tidak berkeliaran semaunya seperti makhluk yang lainnya. Ya, malaikat itu mereka beraktivitas, mereka melakukan sesuatu itu benar-benar karena diperintah. Jadi malaikat ini bukan makhluk bebas seperti manusia. Ya. Ya, mereka ini melakukan sesuatu kalau diperintah.
Jadi bahkan kalau di perintah sujud ya sujud selamanya ya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ada perintah dari Allah, melaksanakan tugas. Walaqad ja'at, dan sungguh telah datang rusuluna, utusan-utusan kami, yang dimaksud adalah malaikat-malaikat ya, Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, bil busyra, untuk memberikan kabar gembira. Jadi sekali jalan ya, malaikat-malaikat ini sebenarnya mereka diutus untuk ya menemui Nabi Lut, tapi sebelum itu mereka ya diperintahkan oleh Allah menemui Nabi Ibrahim. Ya, untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, memberikan informasi di mana Nabi Ibrahim itu kan sampai usia senja, usia tua, belum dikaruniai anak. Ya, sampai usia tua dia belum dikaruniai anak. Maka dia sangat menginginkan punya anak. Ya, sebelum ya anaknya lahir, ini diberi kabar gembira dulu. Ya, diberi kabar gembira dulu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat ini. Qalu salama, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, dan Ibrahim juga menjawab salamun. Fama labisa an jaa bi ijlin hanid, maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ya, karena Nabi Ibrahim ini termasuk ya orang yang sangat menghormati tamu. Jadi ketika kedatangan tamu, di mana tamu ini dia tidak kenal siapa dia, ya, kemudian dia menyuguhkan ya daging sapi muda. Ya, daging sapi muda itu dagingnya lebih enak, lebih empuk. Ya, disiapkan suguhan. Falamma ra'a aydiyahum la tasiru ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah, ketika dilihatnya tangan mereka atau tamu-tamunya itu tidak menyentuh makanan, ya, Ibrahim memandang aneh. Ya, karena Ibrahim tidak kenal wujudnya sebagai manusia. Tamu datang menemui Ibrahim, ya, disuguhkan daging ya sapi muda, ya, dimasakkan yang enak, ya, sebagai bentuk ya menghormati tamu. Tapi ternyata mereka tidak menyentuh makanan itu, padahal itu makanan yang paling enak. Ya. Wa aujasa minhum khifa, sehingga dia merasa takut siapa mereka. Ya, sebagai tamu disuguhin dengan hidangan yang lezat, tapi mereka tidak menyentuhnya sedikit pun, sehingga Nabi Ibrahim takut. Qalu la takhaf, kemudian mereka mengatakan jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Malaikat itu kemudian ya, tamunya itu kemudian berkata, jangan takut, sesungguhnya kami itu diutus kepada kaumnya Lut. Di Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu hidup sezaman, ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa imra'atuhu qa'imatun, ya, dia diberikan kabar gembira. Wa imra'atuhu, dan istrinya Ibrahim itu berdiri di balik tirai. Jadi ketika diberikan kabar gembira, ya, bahwa dia sebentar lagi akan memiliki anak, ya, fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub.
Ya, lalu dia tersenyum, istrinya mendengar di balik tirai itu, dia mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh tamunya itu. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya yaitu Yakub. Jadi diberikan kabar gembira bahwa ya Ibrahim itu ya akan memiliki keturunan. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun. Nah, ini mereka punya keinginan untuk memiliki anak. Begitu dia dapat berita, dia diberikan berita gembira oleh para malaikat bahwa mereka itu akan punya anak. Qalat, ya istri Ibrahim mengatakan, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun. Ya walaita, sungguh ya mengherankan, seakan-akan dia tidak percaya. A'alidu wa ana ajuzun, apakah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku sudah tua? Ya, ajuz itu tua. Wa hadza ba'li syaikhan, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua juga. Ya, dia sudah tua, laki-lakinya Ibrahim juga sudah tua. Inna hadza la syai'un ajibun, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang ajaib, ya, sesuatu yang ajaib. Qalu, kemudian malaikat itu berkata, atajabina min amrillahi, apakah kalian itu heran, ya, heran dengan urusan Allah, tentang ketetapan Allah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti, ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kalian wahai ahlul bait. Innahu hamidum majid, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Ini ya, jadi malaikat itu diberikan oleh Allah ya kemampuan untuk menjelma sebagai apa saja, termasuk tadi sebagai manusia. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat itu tercipta dari apa? Bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Ya, kalau manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, ya, malaikat ini diciptakan oleh Allah dari cahaya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa bedanya itu? Kenapa Allah menciptakan makhluknya dari bahan ini, dari bahan yang berbeda? Ya, bahan yang berbeda ini juga mempengaruhi karakter dari masing-masing makhluk itu. Ya. Kalau cahaya itu kan sifatnya meneduhkan, tapi kalau api itu sifatnya panas. Ya, kalau manusia, ya, jadi ada unsur, kalau manusia itu unsur tanah itu lebih lengkap sebenarnya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Ya, malaikat itu diciptakan oleh Allah min nur, dari cahaya. Wa khuliqal jannu, dan jin itu diciptakan oleh Allah dari api. Wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, dan Adam telah diciptakan oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah.
Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu di mana ya para malaikat itu? Ya, dunia mereka di mana atau alam mereka di mana? Di mana mereka tinggal? Malaikat bertempat di langit dan mereka hanya turun atas perintah Allah. Ya, mereka sudah punya dunia masing-masing. Makhluk-makhluk Allah itu sudah punya tempat masing-masing. Ya, malaikat punya tempatnya, punya alamnya, jin juga punya alamnya, manusia juga punya alamnya, punya dunianya. Dan ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril, ya, malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma yamna'uka an tazurana aksara mimma tazurana." Jadi Rasul itu ingin malaikat Jibril itu sering-sering datang. Ya. Rasulullah ingin malaikat Jibril itu sering-sering datang menemuinya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma yamna'uka?" Apa yang menghalangimu antazurana, jika kamu ya mengunjungi kami aksara, lebih banyak, mimma tazurana, ya, lebih banyak dari kamu mengunjungi biasanya. Jadi Nabi itu ingin dikunjungi Nabi atau didatangi oleh malaikatnya. Nabi ingin dikunjungi atau didatangi oleh malaikat Jibril itu lebih sering. Fanazalat, maka turunlah ayat, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Ya. Kemudian dalam ayat itu Allah menjelaskan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, wa ma nunazzilu illa bi amri rabbika, dan tidaklah kami, ya, turun kecuali dengan perintah Tuhan. Jadi malaikat itu mereka ya menemui Nabi itu bukan keinginan dia. Ya. Mereka menemui Nabi itu kalau diperintah. Sehingga dia tidak bisa sering-sering datang. Ya, kalau kita sewaktu-waktu kita mau berkunjung ke orang yang kita inginkan, ya bisa, karena kita bebas. Tapi malaikat ini tidak, mereka ya hanya datang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana, kepunyaan Allah lah apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita, ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Jadi Nabi itu ingin sering-sering didatangi oleh malaikat. Tapi malaikat ini tidak bisa menemui Nabi kalau tidak dapat perintah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, ya, daripada manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, karena manusia ini ketika ingin diciptakan oleh Allah, Allah berdialog dengan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah terlebih dahulu dibandingkan dengan manusia. Bahkan
ya, manusia itu diciptakan setelah jin. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah fil ardi, di muka bumi. Qalu, para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang berbuat kerusakan dan orang yang mengalirkan darah? Karena makhluk sebelumnya yaitu jin, sebelum menciptakan manusia Allah sudah menciptakan jin. Jin itu diciptakan oleh Allah, diletakkan juga, ditaruh juga di bumi, tapi mereka membuat kerusakan. Mereka membuat kerusakan sehingga mereka akhirnya dibasmi. Maka ketika Allah akan menciptakan manusia, malaikat ini mengatakan seperti itu. Apakah engkau akan menciptakan di bumi itu orang yang membuat kerusakan dan orang yang mengalirkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami nusabbihu senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kamu tahu. Nah, ini yang menjelaskan bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah terlebih dahulu sebelum manusia. Jadi Allah menciptakan malaikat itu lebih dahulu dibandingkan dengan manusia. Namun demikian manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan, dengan kelebihannya, dengan keistimewaannya, yaitu diantaranya adalah dengan ilmunya tadi itu. Berikutnya adalah berkait dengan tabiat malaikat. Malaikat memiliki tabiat, yaitu mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang memiliki ketaatan yang sempurna. Jadi malaikat ini diciptakan oleh Allah makhluk yang paling taat, sehingga tadi yang dilakukan itu adalah yang diperintahkan Allah saja. Mereka tidak akan melakukan sesuatu kalau itu nggak diperintah. Jadi malaikat ini memiliki ketaatan yang sangat baik. Mereka tunduk, mereka patuh melaksanakan perintah-perintah Allah. Mereka mengendalikan urusan alam sesuai dengan keinginan Allah. Allah memperkerjakan mereka untuk mengatur kerajaannya, dan mereka tidak memiliki kemampuan atas keinginan mereka sendiri. Jadi malaikat ini melakukan sesuatu bukan karena keinginan mereka. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yakhafuna rabbahum, para malaikat ini takut kepada Allah. Min fawqihim, yang di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat ini adalah makhluk yang mereka itu tidak pernah mendurhakai Allah karena tidak punya keinginan. Ya, malaikat ini tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah, dan mereka akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala itu tabiat ya para malaikat. Mereka adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Berikutnya, di antara sifat malaikat, malaikat itu juga memiliki sifat malu. Ya, malaikat ini punya sifat malu. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malu kepada siapa? Ya. Dalam malaikat ini tidak ada orang yang bisa melihatnya, tapi malaikat itu juga punya sifat malu. Ya, bahkan dikatakan di antara salah satu sahabat Nabi, ya, salah satu sahabat Nabi yang pemalu, ya, sahabat Nabi yang pemalu itu adalah Utsman. Ya, Utsman itu dikatakan dia lebih pemalu dibandingkan seorang perawat, seorang wanita. Ya, itu sahabat Nabi Utsman. Sehingga karena saking sifatnya itu, karena sifat malu itu kan sifat yang terbaik. Ya, al-haya'u minal iman, bahkan al-haya'u al-imanu kulluhu. Sifat malu itu adalah bagian dari iman. Bahkan dalam hadis itu disebutkan al-haya'u al-imanu kulluhu. Seakan-akan iman itu terletak pada malu ini, sifat malu. Maka Nabi pernah bersabda juga, kalau orang itu tidak punya sifat malu, nah itu artinya sudah hilang imannya. Ya, maka idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ya, Nabi bersabda, idza lam tastahyi, kalau kamu itu sudah tidak punya sifat, tidak punya malu, maka lakukan apa yang kamu inginkan. Nah, itu di bahasa kita itu dilulu. Ya, dilulu itu dibebaskan dia bukan karena disuruh, bukan, tapi karena sudah ibarat orang atau kendaraan itu sudah tidak punya rem lagi. Orang yang tidak punya malu itu sudah hilang imannya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya tentang sifat malaikat ini. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di rumah, ya, beliau berada di dalam rumah dalam keadaan pahanya atau betisnya itu terbuka, itu ya, karena di rumah. Nah, Nabi itu di rumah lagi santai gitu ya. Nah, itu pahanya atau betisnya itu terbuka. Lalu Abu Bakar datang, izin masuk, diizinkan masuk. Ya, dalam keadaan begitu juga. Ya. Kemudian Umar minta izin masuk, beliau izinkan masuk, masih dalam keadaan yang seperti itu. Ya, pahanya masih terlihat. Kemudian Utsman minta izin masuk. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk dan membetulkan pakaiannya. Begitu Utsman mau masuk, baru Nabi itu menutup pahanya dan betisnya dan memperbaiki duduknya. Kemudian Utsman masuk, ya, bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Utsman itu keluar, Aisyah berkata, Abu Bakar masuk dan Anda tidak bangun untuknya dan tidak bimbang tentangnya. Artinya juga tadi auratnya tidak pahanya tidak ditutup. Begitu Umar masuk juga
pahanya tidak tutup. Ya, tetapi ketika Utsman masuk, ya, kemudian Umar masuk dan Anda duduk dan membetulkan pakaian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah saya tidak malu terhadap seseorang? Itu maksud adalah Utsman, sedangkan malaikat pun malu kepada Utsman. Ya, jadi dikatakan dalam hadis ini malaikat saja malu kepada Utsman. Ini yang menjelaskan bahwa malaikat itu memiliki sifat malu juga. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sifat malaikat juga bahwa malaikat itu tidak menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Di malaikat itu tidak menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Contohnya apa? Ya, bau makanan yang tidak enak atau bau makanan yang menyengat. Ya, contohnya apa? Ya, misalnya orang habis makan jengkol, makan pete, makan bawang, ya, nah, itu kan baunya tidak enak. Maka kalau orang itu mau sholat, ya, orang itu mau sholat dianjurkan untuk bersiwak dulu, membersihkan giginya dulu, supaya apa? Supaya bau mulutnya tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan termasuk malaikat, ya, termasuk malaikat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhil baqlatis sumi, ya, barang siapa yang dia makan sayuran termasuk tadi bawang merah atau bawang putih, ya, fala yaqrabanna masjidana, janganlah dia dekat-dekat dengan masjid kami. Maksudnya ketika sholat itu jangan sampai dia bau mulutnya habis makan bawang merah atau bawang putih atau bau yang tidak sedap tadi, kemudian dia sholat, ya. Maka Nabi fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan masjid kami. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa tersakiti, yaitu terganggu, maksudnya mimma yata'adza minhu banu Adam, yaitu sesuatu yang tidak disukai oleh anak Adam, yang tidak disukai oleh manusia. Contohnya apa lagi? Yaitu malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu ada anjing atau ada gambar, ya. Jadi malaikat itu tidak mau masuk yang di rumah itu ada anjing atau ada gambar. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Jadi malaikat itu tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya atau yang memelihara anjing, ya, dan juga yang di situ ada gambar-gambarnya, termasuk patung-patung. Itu rumah yang ada patung-patungnya itu malaikat tidak mau memasukinya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali malaikat maut. Yang dimaksud ini malaikat rahmat. Kalau malaikat maut ya tetap, ya, kalau dia diperintahkan untuk mencabut nyawa penghuni rumah itu, ya tetap dia masuk ke dalam rumah itu. Yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat, ya, dia tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada patung atau ada gambar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa malaikat ini juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebaikan para malaikat. Malaikat itu menyukai orang yang dicintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa taala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Ketika Allah itu menyukai
seorang hamba, maka Allah itu memanggil Jibril, dipanggil Jibril. Kemudian Allah berfirman, innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibhu fayuhibbuhu Jibril. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah itu mencintai fulan atau seseorang, maka malaikat pun ya mencintai orang itu. Lalu ya Jibril ini memberitahukan kepada penghuni langit ya bahwa Allah itu mencintai fulan. Lalu mereka pun mencintai orang itu ya, wa yudha'u lahu al-qabul fi ahlil ardi. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu dicintai oleh alam semesta. Jadi satu orang yang dicintai oleh Allah, maka cinta Allah ini sangat berharga. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, malaikat pun mencintainya, bahkan dia juga dicintai oleh penghuni bumi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat malaikat, malaikat itu tidak lapar, tidak sakit, tidak tidur, tidak lelah, tidak capek. Ya, jadi mereka itu tidak seperti manusia tadi, karena manusia itu kan makhluk fisik yang punya banyak kelemahan, banyak kekurangan secara fisik ya. Tapi malaikat ini diciptakan oleh Allah tidak terpengaruh dengan makanan, karena mereka bukan makhluk fisik tadi ya, tidak lapar, tidak sakit, tidak tidur, tidak capek. Ini para malaikat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Walahu man fis samawati wal ard, dan miliknya lah, milik Allah, man ya segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, wa man indahu, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak punya rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa lelah, wala yastahsirun. Ya, ini berbeda dengan manusia. Manusia diperintahkan untuk sholat sebentar sudah merasa capek, berat, padahal sholatnya hanya 5 waktu saja sehari. Kalau malaikat tidak seperti itu. Ya, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam tiada henti-hentinya. Ini para malaikat ya, beribadah kepada Allah sepanjang waktu ya, mereka nggak capek, nggak lelah, nggak bosan, karena mereka diciptakan Allah hanya untuk taat ya. Bahkan ada malaikat itu ketika diperintahkan untuk sujud, ya sujud selamanya, nggak pernah bangun-bangun ya, karena malaikat ini tidak terpengaruh dengan sifat-sifat jasmania ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada yang disampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.